Pengertian korosi. Korosi adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam. Proses terjadinya korosi. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, pada besi akan membentuk oksidasi besi Fe203 dikali H2O. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Proses korosi besi dibagi menjadi dua reaksi redoks terpisah. Yang pertama yaitu proses hilangnya besi. Bagian besi yang hilang umumnya adalah bagian besi yang mengalami kontak dengan air. Bagian ini disebut daerah anode. Berikut reaksi oksidasi besi terjadi. Selanjutnya, elektron-elektron terlepas akan mengalir dengan konsentrasi oksigen yang tinggi, yang umumnya terletak di tepi tetesan air tempat terbentuknya cekungan. Disebut dengan daerah katode, di mana elektron yang terlepas dari atom besi mereduksi O2. Selanjutnya, reaksi reduksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksigen dengan H+. Sebagaimana medium terjadi korosi bersifat asam dan reaksi reduksi dalam suasana asam cenderung lebih spontan, potensial reduksi lebih besar, plus 1,2. Ion H+ berasal dari asam H2CO3 yang terbentuknya dari reaksi pelarutan karbon dioksida dalam uap air di udara. Keseluruhan reaksinya yaitu hilangnya besi tanpa reaksi pembentukan karat, yaitu sebagai berikut. B. Proses pembentukan karat. Karat besi atau Fe203 atau juga H2O atau juga NH2O merupakan senyawa padatan yang berwarna coklat kemerahan. Ion Fe2+ yang terbentuk daerah anoda terdispersi dalam air dan bereaksi dengan O2 membentuk Fe3+ dalam karat. Keseluruhan reaksinya pada proses ini yaitu sebagai berikut. Jika persamaan reaksi hilangnya besi dengan reaksi pembentukan karat dijumlahkan, maka diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan nilai potensial reaksinya, besi merupakan logam yang mudah mengalami korosi. Logam-logam lain yang mempunyai nilai potensial elektrode lebih besar 0,4 akan sulit mengalami korosi karena akan menghasilkan reaksi lebih besar dari 0, lebih kecil dari 0 jika kontak dengan oksigen di udara. Faktor penyebab korosi. Yang pertama ada air dan kelembapan udara. Dari reaksi yang terjadi pada korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya berperan sebagai anoda dan katoda. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Jenis-jenis korosi pada logam. Yang pertama, korosi umum. Korosi ini terjadi pada permukaan logam yang sering kita jumpai yang menyebabkan logam berubah warna menjadi kecoklatan. Biasanya, peralatan yang ada sudah didesain oleh engineer sedemikian rupa untuk mengantisipasi terjadinya korosi ini dengan menambah ekstra ketebalan atau disebut corrosion allowance. Yang kedua, korosi lokal atau pitting. Korosi yang biasanya berbentuk bopeng pada suatu area kecil di permukaan logam yang akhirnya dapat menyebabkan logam menjadi berlubang. Korosi ini bisa lebih berbahaya daripada korosi umum karena dapat menyebabkan suatu peralatan atau instrumen mengalami kegagalan fungsi. Yang ketiga, ada korosi akibat abrasi. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa-pipa yang dialiri oleh fluida secara terus-menerus, baik berupa gas maupun cairan,
yang berkemungkinan fluida tersebut mengandung zat kimia yang bersifat korosif seperti asam dan basa yang dapat menyebabkan korosi pada permukaan logam atau yang disebut dengan erosion corrosion. Yang keempat, korosi di celah-celah sempit, yaitu korosi ini biasanya terjadi pada celah-celah sempit suatu logam, misalkan pada ulir baut yang dapat menyebabkan baut menjadi patah ketika diputar. Selanjutnya ada jenis korosi pada logam alloy atau paduan beberapa logam. Yang pertama korosi putih atau white rust. Korosi ini disebut korosi putih karena secara visual terlihat berwarna putih. Korosi ini biasanya terjadi pada perpaduan logam yang mengandung seng yang terkena zat bersifat alkali atau basa seperti hidrogen dan oksigen sehingga membentuk seng hidroksida yang terlihat seperti jamur-jamur putih. Selanjutnya, korosi galvanik. Korosi galvanik timbul pada dua logam yang dipadukan, di mana dua logam tersebut memiliki deret galvanik yang berbeda. Deret galvanik adalah tingkat kemudahan satu logam mengalami terjadinya korosi. Berikut adalah tabel deret galvanik, di mana semakin ke bawah artinya logam tersebut semakin mulia dan semakin sulit mengalami terjadinya korosi. Contohnya ada baja galvanik yang merupakan perpaduan antara seng dan besi. Jika melihat tabel deret galvanik, maka logam seng lebih mudah korosi dibandingkan dengan besi karena posisinya lebih ke atas sehingga korosi yang terjadi lebih dahulu pada seng inilah disebut dengan korosi galvanik. Cara mencegah korosi. 1. Mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas CO2. 2. Melakukan pelapisan logam atau coating. Pencegahan ini dilakukan dengan cara berikut. A. Organic coating atau pelapisan dengan senyawa organik. Seperti 1. Pengecatan. Contoh menggunakan teknik ini yaitu kapal, jembatan, pagar rumah, dan mobil. 2. Melapisi dengan oli atau minyak. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah mesin mobil. 3. Memberi lapisan plastik. Contoh yang menggunakan teknik ini yaitu barang-barang dapur seperti rak pengering. 4. Electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Sebagai contoh, pelapisan dengan logam nikel, nikel, krom, contohnya keran air, timah misalnya kaleng makanan, dan timbal contohnya pipa air minum. 5. Pelapisan krom atau CR. CR teroksidasi membentuk lapisan oksida Cr2O yang sangat kuat sehingga dapat melindungi logam Fe di bawahnya. Apabila tergores, lapisan CR masih dapat melindungi besi karena CR memiliki harga potensial yaitu min 0,74 V, lebih mudah teroksidasi dibandingkan Fe yaitu memiliki harga potensial 0,44 V. 6. Pelapisan timah atau SN. Tetapi SN memiliki harga potensial min 0,14 V, kurang reaktif dibandingkan Fe memiliki harga potensial min 0,44 V. Jadi apabila lapisan SN tergores, maka besi di bawahnya mulai korosi. Lalu ada ketujuh, oksida coating, pelapisan oleh oksida logam yang terjadi secara alamiah. Peristiwa ini terjadi pada logam aluminium yaitu Al. Aluminium ketika teroksidasi akan membentuk suatu oksida, aluminium AOS, yang akan melapisi permukaan logam aluminium itu sendiri, sehingga logam terhindar dari korosi. Yang ketiga ada galvanisasi. Galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng, contohnya atap seng. Lapisan seng atau Zn dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Di samping itu, Zn yang teroksidasi menjadi ZnOH dapat bereaksi lebih lanjut dengan CO. Di udara membentuk lapisan oksida ZnOH x ZnCO yang sangat kuat. Apabila Zn tergores, Zn masih dapat melindungi besi karena Zn memiliki harga potensial min 0,76 V, lebih mudah teroksidasi dibandingkan Fe yaitu yang memiliki harga potensial min 0,44 V. Contoh cara mencegah korosi dengan teknik ini adalah pada besi penopang untuk konstruksi bangunan dan jembatan. Lalu yang keempat ada Serardizing. Serardizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat FeSPO42. Sebagai contoh, badan mobil. 5. Ada perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain
yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah, biasanya Mg. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru secara periodik. Lalu yang terakhir ada dibentuk paduan logam atau alloy. Jika logam dipadukan sehingga menjadi logam campuran dengan unsur-unsur tertentu, maka logam tersebut akan lebih tahan terhadap pengaratan. Contoh, stainless steel, baja, perunggu, kuningan, monel, magnalum, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.